Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'du. Saudara-saudara, bukunya halaman 74, halaman 74, nyampe mengasingkan diri dan diam. Diam kadang menjadi emas, diam kadang-kadang bencekno, karena dijak ngomong menengai. Ya ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Biridallah bi syafaati Rasulillah ikti hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Biridallah bi syafaati. Kaget saya, lepas. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah wa syafaati Rasulillah. Susah wa'alif hadha kitab Sayyid Abdul Wahab Asy'arani wa satidatina wa muallimina wa masaikhina Kiai Haji Mansur Abdul Ghafur Basaiban Abdul Alim bin Abdul Alim Abdul Jalil wa masyayikh Syekh Kiri Syekh Abdullah wa Abdun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa usulih wa furu'ih anna Allah yuri darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ramadan tinggal menghitung hari. Menghitung hari. Ramadan tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan kula jenengan, umur kula jenengan nututin Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Karena sudah banyak orang-orang yang jangankan Ramadan, Rajab kemarin tidak nyampe berangkat. Ada yang Sa'ban awal kemarin berangkat, pamit ke saya. Kula riyen jarene. Oh nggih, hati-hati berangkat. Ya Allah, bicara ajal itu rahasia Allah. Tadi itu ada orang pertemuan, ya, dengar pendapat di pendopo bupati. Dia mewakili rakyat kecil, orang pensiunan. Ngomongnya lantang, menerangkannya runtut gitu, enak. Tinggal 1 poin meninggal. Ya Allah, Masya Allah, usia benar-benar, ajal benar-benar rahasia Allah.
Menerangkannya runtut gitu, enak gitu, jelas. Tinggal satu poin terakhir, poin terakhir, meninggal. Masya Allah. Jadi karena saya di bidang akhlak ya, di bidang budi pekerti, di bidang tata krama materi saya. Sebelum ke buku, sebelum ke kitabnya, saya ingin menganjurkan dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, hendaklah kita tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Mensucikan jiwa sebelum datangnya bulan suci. Hendaklah kita mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Kalau di Sahih Muslim itu tazkiyatun nafs, yang dinamakan tazkiyatun nafas itu min a'malil qulub gitu, termasuk di antara perbuatannya hati. Itu kalau di Sahih Muslim. Tazkiyatun nafas min a'malil qulub. Tazkiyatun nafas itu di antara amal-amal hati. Siapa yang tahu? Diri kita dan Allah. Sebab itu adalah ada di hati. Jadi tazkiyah itu, makanya dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah itu menjelaskan tazakka fa innama tazakka li rabbih gitu. Tazakka mensucikan jiwanya itu sesungguhnya mensucikan dalam rangka menemui Tuhannya. Ya, jadi kaitannya dengan tadi itu tazkiyatun nafas min a'malil qulub. Lebih-lebih dalam menghadapi bulan suci. Apa yang pertama? Muhasabah. Yang pertama. Tazkiyatun nafas yang pertama dalam menyambut Ramadan, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi. Apakah banyak plusnya, apa banyak minnya yang ada pada diri kita? Itu nanti bisa dinilai. Makanya muhasabah itu condongnya juga pada self evaluation, evaluasi diri. Bagaimana kita menilai diri kita, untuk perbaikan-perbaikan pada kehidupan selanjutnya. Ya, itu namanya muhasabah, introspeksi. Dalam sehari mulai dari matahari terbit
ke matahari terbenam, dosa apa yang pernah kita lakukan? Catat di buku harian. Seperti Umar bin Khattab dulu. Kalau menurut kita tidak sampai dosa, tidak sampai fatal ya. Tapi bagi beliau itu sudah dianggap salah. Begitu matahari terbenam, masuk kamar, cambuk sendiri, dikekerin. Sayyidina Umar begitu. Jadi berdasarkan catatan buku catatan amalnya sehari-hari ya, kalau ada yang negatif, dipandang itu negatif, cambuk. Tak ada yang tahu. Loh, kapan taunya? Ketika beliau wafat ya. Ketika beliau wafat, yang mandi ini kaget. Yang memandikan jenazahnya Umar bin Khattab ini kaget. Begitu mau digoyang banyu, belakangnya itu kaget. Ya Allah, kenapa ini gegernya ini? Langsung dipanggil putranya. Ya Abdullah, ta'al. Datang Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar, datang. Dalam keadaan itu ada apa? Dari Makassar. Ini kenapa geger abahmu ini kok luka? Abdullah bin Umar ini menangis. Ya Syekh, abah saya ini punya kebiasaan mencatat amaliyahnya dalam sehari. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Adakah amalan yang dianggap dosa, amalan yang kurang pantas, amalan yang kurang baik menurut agama? Beliau catat di bukunya itu. Sehingga berapa kali dia berbuat seperti itu, malamnya beliau masuk kamar dan mencambuknya sendiri. Dia mencambuk dirinya sebelum dicambuk di akhirat. Gimana? Ya, ucapannya yang terkenal, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum kau dihisap oleh Allah. Itu kebiasaan Sayyidina Umar dulu. Tapi kalau kita tidak memungkinkan seperti itu, jangan niru. Legrek sama. Tidak usah seperti itu. Cukup yang kedua, taubah, taubatan nasuha. Gimana itu? Kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'ina at-tawwabun. Kan gitu ya. Setiap kanak Bani Adam ini pasti punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Ini kok wis kesel kabeh. Wis turu kabeh. Gak apa-apa wis. Karena karpete empuk kena AC. Wis wassalamualaikum. Mudah-mudahan kula jenengan sehat walafiat sehingga nututin Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Kalau kita tidak memungkinkan meniru Sayyidina Umar dalam muhasabahnya seperti itu,
cukup yang kedua. Taubatan nasuha, dari segala kesalahan. Habis itu dibarengi yang ketiga apa? Istighfar. Ini dalam rangka tazkiyatun nafas menyambut bulan suci Ramadan. Tazkiyatun nafas menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga istighfar. Istighfar itu beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, yang ada istighfar yang satu istighfar istimewa, ada 3 istighfar luar biasa. Masih ingat ya? Saya ngomong begitu dulu di sini. Satu istighfar istimewa, Sayyidul Istighfar. Nabi membacanya sab'ina au mi'ah, 70 atau sampai 100 fil yaum, dalam sehari. Hafal sampean Sayyidul Istighfar. Coba. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu mau makan, Mas. Allahumma anta rabbi, la bareng, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar istimewa, dan Nabi suka membacanya dalam sehari 70 atau sampai 100. Kita berapa? Sekali. Kapan? Ini barusan bareng. Barusan bareng ya. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Jadi istighfar itu 1 istimewa, 3 luar biasa. Apa dulu yang luar biasa? Istighfarnya Nabi Yunus. Yang kedua istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang ketiga istighfarnya Nabi Ibrahim. Loh, saya kok belum, Mas? Ayo. Mau jamaah tok, Mas. Ayo. Dia gak ngantuk, sampean wis ngantuk kabeh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada 1 istighfar istimewa, yaitu Sayyidul Istighfar. Ada 3 istighfar yang luar biasa. Yang pertama yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai perut itu mules. Astagfirullah itu. Mules dari dalam laut keluar sampai ke pantai daratan, di dalam terus itu
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus tambah mules iwake sampai di daratan muntah. Keluarlah Nabi Yunus sujud. Tetap yang dibaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Kata ulama, barokahnya sering membaca istighfarnya ini Nabi Yunus ini, maka dia akan seperti Nabi Yunus keluar dari kegelapan. Kalau Nabi Yunus dulu keluar dari gelapnya perut ikan. Kalau awa-awaan keluar dari petangnya kehidupan, kesumpekan. Ya, petangnya urip, petangnya utang, petangnya opoe sembarang kalir, petangnya cicilan. Ya. Ya Allah, sekarang itu tak delok gitu wong-wong itu. Kadang-kadang suka ndredeg gitu. Orang sekarang itu sebabnya dua. Kalau ndak jatuh cinta, jatuh tempo. Lah. Ndredeg itu sekarang ini manusia sekarang. Dan itu kita akan keluar dari kesumpekan, kegelapan kehidupan itu kita akan keluar. Orang yang sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar yang luar biasa. Istighfar yang luar biasa yang kedua yang dibaca oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim terhadap diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna, maka sungguh kami akan menjadi minal khasirin, hambamu yang rugi. Ini cerita Mas yang baru datang ya. Ini cerita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kita tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ya, muhasabah, taubat. Nah, sekarang yang ketiga ini poinnya, istighfar. Nah, bicara istighfar, saya sebutkan tadi satu istighfar istimewa, yaitu Sayyidul Istighfar yang sering dibaca oleh Nabi. Yang ketiga, yang satunya istighfar luar biasa. Ini ada tiga. Istighfar yang luar biasa itu biasa dibaca oleh Nabi Yunus, biasa dibaca Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, yang ketiga biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ini ada dalam surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya
walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu bagus untuk diulang-ulang, perbanyak itu. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa-dosa saudara kami, muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan. Yauma yakumul hisab, besok di hari terjadinya hari hisab. Ini kita memperbanyak istighfar yang sering dibaca oleh Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 41. Saya menemukan hadis yang menerangkan tentang orang yang banyak baca istighfar itu bagaimana. Kata Nabi, tuba liman wujida fi kitabihi istighfaran katsiran. Tuba, beruntung banget. Kalau bahasa Malange bejo banget, beruntung sekali. Kalau bahasa Mandarinnya san yukchu, san yukchu, keberuntungan. Kalau bahasa saya cek ontongah, cek ontongah, anak cek. Jadi lek anak uang ngomong kok anak cek, dura iku baru belajar Jawa. Aduh cek gede nih. Lek anak cek katut bahasanya sendiri. Bukan nyampe-nyampe ya. Aduh cek adoe. Lah anak cek lah dura iku. Baru belajar Jawa. Gak usah cek wes. Tuba, bejo banget. Untung sekali. Ya. Sangat beruntung. Siapa? Liman, bagi orang. Wujida, yang ditemukan fi kitabihi, dalam dalam buku catatan amalnya. Ditemukan apa oleh malaikat? Istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Jadi orang yang beruntung, ya, termasuk orang yang sangat beruntung itu, ya, orang-orang yang sangat beruntung, bejo banget tadi, ketika dilihat buku catatan amalnya itu, ternyata banyak istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Ini yang poin yang ketiga dalam rangka tazkiyatun nafas sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang poin keempat, tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Banyak belajar, biar nanti pas tadarus itu tidak kelakep-kelakep. Ya tak bahasa Arabnya. Kalau bahasa saya kelekeen. Biar baca Qur'annya tidak kelekeen, ya, tertatih-tatih, ya tak, ya, kelakep-kelakep. Maka latihan mulai dari Rajab dan Sya'ban. Jadi di bulan Rajab dan Sya'ban itu sampean sering-seringlah baca Al-Quran.
Nanti pada waktu Ramadan datang, kita tadarus enjoying what is right. Lancar sudah. Ya. Biar kita lancar tilawatil Quran. Jangan sehari itu jangan sama sekali tidak megang Quran. Jangan muslim ya, seorang muslim sehari itu jangan sampai tidak maca Quran, jangan sampai. Dan itu tidak mungkin karena Fatihah juga Quran ya. Sehari 17 kali. Fatihah tok. Sampai hafal di luar rambut. Bagus. Bagus banget. Ya Allah. Jadi tilawatil Quran itu membaca Al-Quran, berusaha sesuai dengan ilmu tajwidnya. Makanya orang membaca Quran itu ya, itu membacanya harus dengan tartil. Allah sendirinya yang bilang, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu sesuai dengan ilmu tajwidnya, tartil. Jangan sampai baca Quran kocar-kacir dan tidak ada niatan belajar. Jangan sampai begitu. Bahaya. Apa bahayanya? Nabi pernah bilang begini, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Sudah seberapa banyak orang yang baca Quran tapi gak karu-karuan tajwidnya, gak karu-karuan bacaannya, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang dan tidak mau belajar. Wal Qur'anu yal'anu, Quran akan melaknatnya. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang yang ngaji Quran sembarangan itu bisa merubah makna. Kalau no titik ditambah titik, kepingin khusyuk, hak dibaca kho. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha merdu. Gara-gara ketambahan titik itu jadi merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mati itu hanya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kelebihan titik, Tuhan di mata-mata. Al-khamat itu artinya padam, mati. Makanya kita ini hukumnya wajib belajar Al-Quran. Wajib belajar Al-Quran itu wajib. Kita pernah dengar istilah durhaka. Di benak sampean kata-kata durhaka kadang-kadang anak durhaka ke orang tua. Leres gitu. Ya, di benak kita kalau mendengar kata-kata durhaka, biasanya di benak kita ini anak durhaka ke orang tua. Padahal belum tentu. Bisa jadi orang tua durhaka ke anak. Kapan itu jatuhnya? Kapan orang tua bisa durhaka ke anak? Satu, hanya ada dua. Yang pertama, ketika orang tua tahu anaknya tidak bisa baca Quran, diam, jekidek. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk belajar. Dibandingkan anak kok kesulitan belajar bahasa Inggris, cepat datangkan guru les. Anak kesulitan belajar matematika, cepat datangkan guru les. Berapapun dibayar. Tapi gilirannya anak gak iso ngaji Quran, jekidek.
Padahal itu jatuh durhakan orang tua ke anak. Ketika orang tua diam melihat anaknya gak bisa ngaji. Hati-hati itu. Yang kedua, diam orang tua ketika anaknya gak sembahyang. Anak tidak sembahyang, anak tidak sholat, orang tuanya diam, tidak negornya, tidak mengajarinya. Itu jatuh hukum durhaka orang tua ke anak. Ini bahayanya. Makanya kita hati-hati. Jadi rubba qaril Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Sudah seberapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya karena tidak ada niatan belajar. Makanya siapapun yang belajar Quran diniatin di hatinya belajar. Lalu sudah niat belajar, kemudian salah, langsung dimaafkan oleh Allah kan. Karena kita masih belajar ya Allah. Saya masih belajar ya Allah. Dimaafu oleh Allah. Tak lanjutkan tadi contohnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada tasdidnya itu dan pakai ain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Tapi kalau tasdidnya dibuang, tidak dibaca tasdidnya, meremehkan, tidak mau belajar baca Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba diartikan, hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah dan hanya kepada sinar mataharimu kami mohon pertolongan. Syirik betul? Syirik. Gara-gara nopo bau? Sikomo lewat. Apa? Tasdidnya dibuang. Kadang tasdidnya sudah benar, na'budunya ainnya dirubah hamzah, na'budu dibaca na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu itu berasal dari kata abada, abadi, berlama-lama. Jadi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berlama-lama. Ngapain? Kalau na'budu berasal dari kata abada, menyembah. Kalau abada, abadi, berlama-lama, berabad-abad. Ya Allah. Ada lagi. Ihdinas subas pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kok shadnya kemudian terbaca sin, dirubah jadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya berubah. Tunjukkanlah kepada kami cara makan yang lurus. Shad kalau dirubah sin, ya, cara makan yang lurus. Kata malaikat ini kata sholat apa kata? Ya Allah. Jadi hati-hati dan teruslah belajar Al-Quran. Poin yang kelima, perbanyak sholat. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, okay? Tazkiyatun nafas. Sebelum memasuki bulan Ramadan, perbanyak sholat-sholat sunnah. Jangan, kalau tidak cukup fardu, tidak cukup yang wajib, tidak cukup yang wajib, kita sholat sunnah perbanyak. Disiapkan oleh Rasulullah duha, kalau malam tahajud, itu aja perbanyak. Selain sholat sunnah rawatib yang mengikuti yang wajib itu, qabliyah dan ba'diyah.
Itu dilakukan. Itu juga termasuk apa? Rentetan tazkiyatun nafas. Sehingga nanti ketika Ramadan datang, dia sudah tidak lagi apa? Tidak lagi kaget. Dia tidak kaget. Sudah terbiasa sholat sunnah. Jumpai taraweh is oke wae, aku rapopo. Cak taraweh sana. Macam baik barang. Akhirnya baik komen. Itu lulusan mana imamnya nak? Napa omba? Weh. Waktu diwaca kabeh, boyokku gak kuat. Asam auratku. Oh pindah aja bah di sana bah. Agak cepat sana. Oke, pindah baik. Megang ininya. Keluar dari masjid, pegang boyok. Lo napa mbak? Kecepetan nak. Aku sik ngadeg imame sujud. Gak kuat aku. Pindah sana mbak. Lor kono lo. Ah situ mantap situ. Coba. Dilihat mbak kok rono maneh, bendino kok rono. Cocok mbak, cocok nak. Gak patek banter, gak patek pelan. Enjoying what is right. Enak deh kono. Mari tarawih ono koloi barang. Cocok. Ewandok. Cocok. Jadi apa namanya? Istilahnya itu sebelum Ramadan itu kan ada Rajab, ada Sya'ban. Ini disuruh perbanyak salat sunnah. Selain memperbanyak tilawatil Quran. Kemudian poin berikutnya adalah zikir. Lah zikir ini isinya itu ada pokoknya afdalul dzikri la ilaha illallah, ingat Allah. Kalau ingat Rasul itu memperbanyak sholawat sambil mengangan-angan perjuangannya beliau. Kemudian poin yang ketujuh adalah infak, suruh perbanyak infak antara Rajab dan Sya'ban agar supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Kemudian yang terakhir tazkiyatun nafas, menyambut Ramadan itu latihan sabar. Latihan sabar. Kenapa? Karena pas Ramadan nanti itu kita ini digembleng sabar. Kalau sisa tahu di dalam tudung saji, sabar sampai maghrib tidak diutik-utik. Sabar nunggu maghrib. Sabar itu penting itu. Kelihatannya enteng, ucapannya enteng, ringan diucapkan, abot dalam perbuatan. Itu sabar. Yalah yang sabar ya, yang sabar ya. Buatukmu itu sabar. Kayaknya sampean sabar. Oke, hadirin sekalian, sekarang spesial tazkiyatun nafas menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ada yang ditanyakan silakan. Kitabnya, bukunya halaman 74 ya. Dilipat. Ada halaman 74 bukunya. Kita teruskan. Ada yang ditanyakan? Halo. Pojok tadi ngacung. Oh enggak, kukur-kukur. Silakan. Ada?
Masalah Ramadan boleh? Halo? Ayo cepat, ndang mulai. Memang gerep ini. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salamah wal mu'afatah ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudara kecepot gula namira mun bade silopon anyuna sepora sake bengkong cek sarana sekalangkong seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.